Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal mula penciptaan alam semesta menurut Al-Quran dan ilmu modern. Kelahiran alam semesta dalam perspektif Islam. Allah menurunkan Al-Quran kepada manusia 14 abad yang lalu. Al-Quran mencakup beberapa penjelasan ilmiah dalam tautan keagamannya. Beberapa fakta yang baru dapat diungkap dengan teknologi abad ke-21 ternyata telah dinyatakan Allah dalam Al-Quran 14 abad sebelumnya. Dalam Al-Quran terdapat banyak bukti yang memberikan informasi dasar mengenai beberapa hal seperti penciptaan alam semesta. Kenyataan bahwa dalam Al-Quran tersebut sesuai dengan temuan terbaru ilmu pengetahuan modern adalah hal yang sangat penting. Karena kesesuaian ini menegaskan bahwa Al-Quran adalah firman-Nya Allah. Dari sejumlah ayat Al-Quran yang berkaitan dengan 6 masa, surat An-Nazi'at ayat 27 hingga ayat 33 dapat menjelaskan tahapan 6 masa secara kronologis. Urutan masa tersebut sesuai dengan urutan ayatnya, sehingga kira-kira dapat kita uraikan. Masa pertama yaitu ayat 27. Penciptaan langit pertama kali pada masa pertama, alam semesta pertama kali terbentuk dari ledakan besar yang biasa kita kenal dengan Big Bang. Kira-kira 13,7 miliar tahun lalu. Bukti dari teori ini ialah gelombang mikrokosmik di angkasa dan juga dari meteorit. Masa kedua yaitu ayat 28. Pengembangan dan penyempurnaan. Dalam ayat 28 dijelaskan bahwa meninggikan bangunan dan menyempurnakan. Kata meninggikan bangunan dianalogikan dengan alam semesta yang mengembang sehingga galaksi-galaksi saling menjauh dan langit terlihat makin tinggi. Masa ketiga yaitu ayat 29. Pembentukan tata surya termasuk bumi. Surat An-Nazi'at ayat 29 menyebutkan bahwa Allah menjadikan malam yang gelap gulita dan siang yang terang benderang. Ayat tersebut dapat ditafsirkan sebagai penciptaan matahari sebagai sumber cahaya dan bumi yang berotasi, sehingga terjadi siang dan malam. Pembentukan tata surya diperkirakan seperti pembentukan bintang yang relatif kecil, kira-kira sebesar orbit Neptunus. Prosesnya sama seperti pembentukan galaksi seperti di atas, hanya ukurannya lebih kecil. Masa keempat yaitu ayat 30. Awal mula daratan di bumi, penghamparannya yang disebutkan dalam ayat 30 dapat diartikan sebagai pembentukan superkontinen Pangaya di permukaan bumi. Masa kelima yaitu ayat 31. Pengiriman air ke bumi melalui kornet. Dari ayat 30 dapat diartikan bahwa di bumi belum terdapat air ketika mula-mula terbentuk. Jadi, ayat ini menunjukkan evolusi bumi dari tidak ada air menjadi ada air. Masa keenam yaitu ayat 32 hingga ayat 33. Proses geologis serta lahirnya hewan dan manusia dalam ayat 32 disebutkan. Gunung-gunung dipancangkan dengan teguh. Artinya, gunung-gunung terbentuk setelah penciptaan daratan. Pembentukan air muncul dan tumbuhan pertama kali. Gunung-gunung terbentuk dari interaksi antar lempeng ketika superkontinen Pangaya mulai terpecah. Kelahiran alam semesta menurut alamiah modern. Kelahiran alam semesta menurut alamiah modern. Yang pertama, teori bintang kembar. Menurut teori ini, dahulu matahari merupakan bintang kembar
Kemudian bintang kembarnya meledak menjadi kepingan-kepingan karena pengaruh gaya gravitasi bintang yang tidak meledak. Maka kepingan-kepingan itu bergerak mengitari bintang dan menjadi planet-planet. Yang kedua, teori nebula. Immanuel Kant pada tahun 1749 hingga 1827, seorang ahli filsafat berkebangsaan Jerman, membuat suatu hipotesis tentang terbentuknya tata surya. Menurut teori ini, jagat raya berasal dari gumpalan kabut yang berputar perlahan-lahan dan memadat karena adanya gaya tarik-menarik dan tolak-menolak. Dari bagian-bagiannya terbentuklah pada pusatnya sebuah inti. Bagian inti atau tengah kabut itu menjadi gumpalan gas yang kemudian membentuk matahari. Dari bagian kabut di sekelilingnya menjadi planet, satelit, dan benda-benda langit lainnya. Yang ketiga, teori tidal atau yang biasa kita sebut dengan teori pasang surut. Teori ini dipopulerkan oleh Sir James Jeans pada tahun 1877 hingga 1946 dan Harold Jeffrey pada tahun 1891, yang keduanya dari Inggris. Menurut teori ini, gaya tarik bintang yang besar pada permukaan matahari terjadi proses pasang surut seperti peristiwa pasang surutnya air laut di bumi akibat gaya tarik bulan. Sebagian massa matahari itu membentuk cerutu yang menjorok ke arah bintang, mengakibatkan cerutu itu terputus-putus membentuk gumpalan gas di sekitar matahari dengan ukuran yang berbeda-beda. Gumpalan itu membeku dan kemudian membentuk menjadi planet-planet. Yang keempat, teori terbentuknya alam semesta. Alam semesta terdiri atas mikrokosmos dan makrokosmos. Teori dentuman besar atau biasa kita sebut Big Bang Theory. Teori ini berlandaskan dari anggota adanya massa yang sangat besar dan mempunyai berat jenis yang sangat besar meledak dengan dahsyat sebagai akibat dari reaksi inti. Kemudian massa berserak dan mengembang dengan sangat cepat menjauhi ledakan. Teori ini didukung oleh pengamatan yang membenarkan bahwa galaksi-galaksi itu memang bergerak menjauhi titik pusat yang sama setelah berjuta-juta tahun massa yang berserakan itu berbentuk kelompok-kelompok galaksi seperti yang terjadi seperti sekarang ini. Teori ekspansi dan kontraksi. Setelah teori ekspansi dan kontraksi, setelah diketahui radial galaksi-galaksi menjauhi bumi yang dihubungkan dengan jarak galaksi-galaksi dengan bumi dari hasil pemotretan satelit, maka disimpulkan makin jauh jarak galaksi terhadap bumi, makin cepat galaksi tersebut bergerak menjauhi bumi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.